Yang terpenting bagi Yakut itu satu, dia minta maaf. Kalau dia nggak mau minta maaf, dia mundur jadi menteri. Kalau dia tidak mau jadi mundur tidak jadi menteri, Pak Presiden Jokowi kami minta untuk pecat Yakut. Kalau tidak mau mecat Yakut juga, kami minta Presiden Jokowi untuk mundur. Hati kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke yang beriman kepada Allah sudah tersakiti. Karena tidak ada pantas untuk dimisalkan dengan apapun, apalagi dengan hewan yang paling najis bagi kaum muslimin. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Kemarin ini pada tanggal 4 Maret 2022 ya, gerombolan PA 212 ini melakukan aksi demo bela Islam di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Mereka ini menuntut agar Menteri Agama kita, Gus Yakut, segera dipecat dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, lucunya lagi, mereka juga menuntut agar Jokowi ini segera mundur dari jabatan Presiden RI, coba. Lah ini kan lucu sekali. Lah ini gimana coba? Jokowi disuruh mundur, terus Menteri Agama disuruh dipecat. Lah kok mereka ini seenak jidatnya sendiri coba? Dikira negara ini cuma milik nenek moyang mereka apa? Tiap kali demo kok ujung-ujungnya ini selalu minta Jokowi mundur. Ya, tapi saya paham sekali kok. Mereka ini kan cuma wayang. Mereka ini cuma wayang. Dalangnya sih enak-enakan di dalam sambil memantau lewat media sosial terkait dengan perintah yang mereka lakukan. Nah, sedangkan wayangnya ini di luar sana kepanasan sambil mempertontonkan kelucuan yang mereka lakukan. Ya, jangan-jangan bohir mereka ini sama. Saya curiganya sih seperti itu. Sebab apa? Sebab apapun tema demonya ya, kalau diperhatikan, mereka ini selalu menuntut agar Jokowi ini mundur. Mereka selalu menuntut agar Jokowi ini segera lengser. Tapi ya begitu ya, semenjak 2014 saya perhatikan ya, sampai sekarang ini tahun 2022, Jokowi ini belum juga lengser. Ya, sekedar informasi sajalah. Sebenarnya ya, aksi demonya kemarin ini bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah lain ini juga ada. Seperti di kantor Kemenak Bogor. Dan lucunya, seperti biasa, aksi demonya selalu dilakukan usai melaksanakan sholat Jumat. Ya, kenapa ya? Mereka ini selalu melakukan aksi demo tiap hari Jumat. Ya, saya curiganya sih agar kenapa ya? Ya, agar terlihat lebih banyak saja pesertanya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, masa ya, tiap kali mau demo, ini mereka harus menunggu hari Jumat. Kayaknya hari Jumat ini sudah menjadi hari keramat bagi setiap aksi demo yang tiap mereka lakukan. Nah, yang menarik lagi adalah banyak sekali kelucuan-kelucuan yang dipertontonkan oleh mereka saat demo bela Islam kemarin ini. Tapi menurut saya sih, mereka ini tidak sedang melakukan aksi bela Islam. Itu kalau menurut saya. Melainkan mereka ini sedang melakukan aksi bela toa. Dan dalam kesempatan Okedum kali ini ya, saya akan ulas semuanya. Tahu nggak, sebelumnya mereka klaim bahwa aksi demo yang mereka lakukan itu akan dihadiri oleh ribuan peserta, coba. Dan ternyata faktanya apa? Faktanya yang hadir itu cuma ratusan saja. Ya, itu bisa dicek kok di lapangan bagaimana. Mereka ini cuma sedikit saja sih jumlahnya. Tapi teriakannya ini gaharnya minta ampun coba. Nah, kemudian saat adzan asar berkumandang, mereka ini malah terlihat masih teriak-teriak dan sebagian ini ada yang memilih untuk sholat di jalanan. Nah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Padahal dari lokasi aksi demo itu dekat dengan Masjid Istiqlal. Bukan hanya masjid, tapi musola-musola. Ini juga banyak yang dekat dengan area Kemenak. Nah, kenapa mereka ini tidak sholat di masjid atau di musola saja? Kenapa mereka ini lebih memilih untuk sholat di jalanan? Lah, ini kan tanda tanya kita semua. Malah yang lebih parah lagi adalah ada juga yang sholatnya ini di atas mobil komando, coba. Lah, ini apa-apaan lagi? Masa sholat ini di atas mobil komando, coba?
Jujur saja, saya gak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan ini. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, gimana? Lucu sekali kan mereka ini? Jika dicermati lebih detail ya, maka dalam video tadi ada yang sedang sholat jamaah di tengah jalan. Kemudian ada yang sholat di atas mobil komando. Nah, yang terakhir ada yang duduk di atas mobil komando sambil memegang mic dan memimpin sholat. Sekarang pertanyaan saya begini, sebenarnya yang jadi imam sholat, ini yang pegang mic sambil duduk di atas mobil komando atau yang mana? Nah, setahu saya ya, biasanya yang menjadi suara kedua yang mengikuti imam itu kan ikut sholat juga. Jadi bukan duduk sambil leha-leha seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya ajaran sholat dari mana coba? Atau ini cuma gimmick dan riak saja? Ingin menunjukkan bahwasanya mereka ini seakan-akan paling islami. Demo itu gak diajarkan dalam Islam. Demo itu juga bukan kondisi mendesak seperti dalam keadaan perang. Nah, jadi kalau mereka sholat di jalanan dan bahkan di atas mobil komando seperti itu, lantas pertanyaan saya, mereka ini mengikuti ajaran siapa? Nah, adakah yang bisa menjawab? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Saya kok jadi curiga ya, jujur saja, apakah ini bagian dari ajaran lulusan Monaslimin? Nah, tapi yang lebih lucu lagi adalah orang yang memakai jubah hijau dan sholat di atas mobil komando. Coba saja perhatikan ya, masa dia ini sholat dalam satu rakaat, rukuknya sampai 2 kali coba. Lah, ini ajaran siapa lagi coba? Saya gak habis pikir melihat tingkah pola mereka ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh orang yang berjubah hijau dan sholat di atas mobil komando itu. Dia ini sebenarnya sholat sendiri atau sholat berjamaah dengan yang ada di jalanan itu? Lah, kan itu pertanyaannya. Karena kalau diperhatikan ya, gerakannya itu gak sama dengan mereka yang sholat di jalanan. Dan bukan hanya gak sama loh ya, tapi amburadul semua gerakannya. Lah, sekarang masa yang begini ini mau membela agama Islam coba. Mau membela Islam coba. Masa mau membela Islam tapi sholatnya saja ini nggak karuan seperti itu. Lah, ini kan jadinya lucu. Kalau menurut saya ya, mereka ini justru yang mempermalukan Islam. Mereka inilah yang sejatinya sedang menista Islam. Dan tahu tidak, setelah ditelusuri lebih jauh ya, ternyata orang yang sholat di atas mobil komando dan memakai jubah warna hijau itu adalah bernama Ustadz Fikri Bareno. Jadi dia ini adalah korlap atau koordinator lapangan aksi demo. Luar biasa sekali kan. Coba bayangkan saja, seorang ustadz loh, tapi menunjukkan gerakan sholat yang seperti itu, yang amburadul seperti itu coba. Lah, ini kan parah sekali. Kalau komandonya saja seperti itu, kalau ustadznya saja seperti itu, lah ini apa nggak mempermalukan Islam coba? Kalau model ustadznya saja seperti itu, terus gimana model jamaahnya coba? Lah, kan itu pertanyaannya. Memang mereka ini sangat-sangat luar biasa mempermalukan Islam. Standarisasi ustadz mereka ini berbeda dengan standarisasi ustadz pada umumnya. Kalau bagi mereka ya, Sugi Nur, tahu kan Sugi Nur yang suka misu-misu itu levelnya sudah dianggap sebagai ulama. Padahal huruf hijaiyah saja dia ini tidak hafal. Lah, ini kan jadi lucu sekali. Nah, kemudian ada lagi yang lucu. Jadi, salah satu peserta ada yang wudhu, namun wudhunya ini juga terlihat sembarangan. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Udah, wudhunya. Kakinya dong, kakinya kurang basah. Yang basah kakinya. Nah, udah, kakinya belum basah. Sepatunya kita lihat.
Nah, gimana? Parah sekali kan? Masa cara wudhu itu begitu coba? Sekali lagi, apa yang mereka lakukan itu bukan dalam keadaan darurat. Air juga bukan tidak ada, bukan nggak ada. Tapi kok bisa wudhunya amburadul seperti itu coba? Emangnya hukum atau fikih mana yang mereka jadikan sebagai pedoman? Apakah itu ajaran dari bagian dari lulusan Munaslimin juga? Jujur saja ya, saya gak bisa berkata-kata lagi melihat tingkah pola mereka ini. Mau ketawa, tapi kok rasanya gak enak juga. Tapi kalau mau sedih, kok ya lucu juga melihat tingkah pola mereka. Memang mereka ini sepertinya ya, gak tahu malu. Ya, kita doakan saja semoga mereka ini segera sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini justru sangat-sangat memalukan. Khususnya memalukan bagi umat Islam lainnya. Karena apa? Karena kita tahu selama ini kelompok mereka inilah yang suka mengklaim bahwa mereka ini paling Islam. Mereka yang paling beriman. Mereka yang paling benar. Sedangkan yang lainnya ini salah semua. Makanya kalau saya melihat kelakuan mereka yang seperti ini, jujur saja saya pribadi ini jadi ikut malu. Banyak masjid bertebaran di negeri ini, tapi mereka justru lebih memilih untuk sholat di jalanan dan mengganggu aktivitas orang lainnya. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.